Oke, kita lanjutkan. Yaitu materi kali ini untuk pengantar statistika adalah distribusi sampling. Distribusi sampling. Jadi apa itu distribusi sampling? Sederhananya distribusi sampling adalah eh, distribusi peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Ya. Jadi sederhananya adalah distribusi peluang untuk statistik yang diperoleh dari sampel acak untuk menggambarkan populasi. Jadi misalkan kita punya sebuah populasi di sini, katakanlah ini adalah populasi, kemudian saya melakukan sampling. Apa sih itu sampling? Sampling adalah memilih secara acak dari sebuah populasi. Jadi misalnya ada sampling 1, kemudian sampling 2, sampling 3, dan seterusnya sampai dengan sampling N. Di sampling 1 ini ada karakteristiknya yaitu X bar 1 dan juga sigma atau varians 1. Ini juga ada karakteristik X bar 2 sama varians 2 dan seterusnya. Lantas bagaimana caranya kita untuk mengetahui distribusi daripada X bar pada masing-masing sampel dan juga varians pada masing-masing sampel. Ini bagaimana caranya? Kita tahu bahwasannya X bar mempunyai rumus. Apa rumusnya? Sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Ya. X1 plus X2 plus X3 sampai dengan N ya. Dibagi dengan N. Sampai dengan XN. Dibagi dengan N. Ini adalah rumus daripada X bar. Seperti itu. Sehingga berarti kalau kita mempunyai banyak sampel seperti ini, misal S1 kita punya X bar 1, S2 kita punya X bar 2, X3 kita punya X bar 3, XN ya kita punya X bar N. Sehingga kita bisa menghitung rata-rata dari X bar. Misal kita notasikan sebagai mu X bar ya. Jadi kalau X bar sendiri ini kan untuk menduga daripada mu sampelnya itu sendiri. Tapi karena sampling itu bisa diulang-ulang ya, diulang-ulang secara terus-menerus dan setiap pengambilan itu belum tentu sama dengan pengambilan yang sebelumnya, maka kita punya ini ya, punya rumus untuk menghitung mu X bar. Caranya bagaimana? Caranya adalah mu ditambah mu ditambah mu dibagi dengan n. Ya, jadi ini mu1, mu2 sampai dengan mu n dibagi dengan n. Maka ini menggambarkan mu X bar. Sedangkan variansnya untuk sigma kuadrat ya, ini akan sama dengan sigma kuadrat X bar ya. Bagaimana cara mendapatkan sigma kuadrat X bar? Sigma kuadrat X bar juga didapatkan dengan cara yang sama ya, seperti dengan mu X bar yang sebelumnya tadi. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya kalau saudara lihat ini ya, jadi ini adalah sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat ditambah sigma kuadrat tambah sigma kuadrat. Ini tidak usah ada tandanya ya. Dibagi dengan n kuadrat. Ini nanti akan ada pembuktiannya ya. Ini kalau mu ditambah mu ditambah mu
Berarti kan mu X bar sama dengan mu ditambahkan sampai sebanyak mu. Berarti kan sama dengan N dikali mu dibagi dengan N. Berarti mu X bar ini akan sama dengan mu. Ini dicoret. Begitu juga dengan sigmanya. Sigma kuadrat X bar ya, sama dengan N sigma kuadrat dibagi dengan N kuadrat. Ya, maka sigma kuadrat X bar didapatkan, coret ya, coret sigma per akar N. Atau sigma kuadrat per N. Ya, seperti ini. Nah, ini pembuktiannya seperti apa pembuktiannya? Jadi kemarin kan kita sudah belajar konsep tentang ekspektasi ya, di mana ekspektasi X untuk diskrit adalah sigma X Fx. Ya, masih ingat ya? Misalkan saya punya Fx di sini adalah 1/4 dengan X sama dengan 0,1,2,3. Seperti ini ya. Sehingga saya akan mempunyai ekspektasi X sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3/4 ya. Karena kita kembali lagi ke rumus ini ya. Maka sama dengan berapa? 3/2. Ekspektasi X sama dengan 3/2. Dan varians kuadratnya sama dengan ekspektasi X dikurangi mu kuadrat ya. Sama dengan berapa ini? Ekspektasi, sigma X min mu kuadrat dikali dengan Fx. Ya, seperti ini ya. Maka didapatkan sama dengan pertama 0 dikurangi 3/2 kuadrat ditambah 1 dikurangi 3/2 kuadrat sampai dengan 3 dikurangi 3/2 kuadrat dibagi dengan 4 ya. Maka kita dapatkan sama dengan 5/4. Nah, berangkat dari hal tersebut, seandainya kita melakukan distribusi sampling ya, distribusi sampling terhadap data ini 0, 1, 2, 3, maka kita, misal saya buat tabel ya, ini nomor, lalu sampel, kemudian di ini saya hitung X bar-nya. Jadi misal saya melakukan 2 sampel ya, dengan pengembalian, maka kemungkinan yang akan terbentuk adalah yang pertama 0,0 X bar-nya 0, kemudian 0,1 X bar-nya 0,5, dan seterusnya sampai terakhir adalah 3,3 X bar-nya 3. Nah, untuk mempersingkat waktu ya ini, saudara bisa cek di Walpool ada ya. Maka di sini kita dapat membentuk tabel frekuensi kumulatifnya. X bar, F, ya. Ini F X bar-nya. Jadi untuk X bar 0 itu ada sebanyak 1 kali yang muncul. Maka berdasarkan F X bar-nya, dia adalah 1/16, di mana 16 adalah jumlah kemungkinan sampel yang terambil. 0,5 muncul 2 kali, 2/16 atau 1/8. Dan seterusnya sampai dengan 3, dia muncul sebanyak 1 kali, maka ini 1/16. Nah, berangkat dari sini, misal kita menerapkan perhitungan mu X bar, ya. Mu X bar sama dengan sigma X bar F X bar. Maka sama dengan berapa ini? Sigma X bar-nya dikali dengan F X bar. Jadi 0 dikali 1/16. Kita coba hitung ya. 0 dikali 1 per, semuanya 1/16 ya, ditambah 0,5 dikali 2. Sampai dengan 3 dikali 1, ya. Ini semuanya dibagi 16. Maka jika saudara jabarkan, hasilnya adalah 3/2. Sehingga kita kembali lagi ke slide sebelumnya, kita ketahui bahwa mu X bar ya sama dengan mu, di mana dia berangkat dari bentuk yang seperti ini dan sudah kita buktikan di sini. Silakan pembuktiannya bisa, lebih jelasnya bisa cek di Walpool ya. Seperti itu. Jadi mu X bar sama dengan mu. Kemudian untuk sigma kuadratnya kita lanjutkan di next slide ini. Untuk sigma kuadratnya berarti rumusnya adalah
sigma kuadrat X bar sama dengan sigma X bar min 3/2 dikali Fx bar. Sama ya. Hasilnya adalah 5/8. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri. Sama dengan 5/4/2. Jadi 5/8 itu sama dengan 5/4. 5/4 dibagi 2. Ya, kita sudah hitung di sebelumnya bahwasanya variansnya adalah 5/4. Berarti sigma kuadrat X bar terbukti sama dengan sigma kuadrat per N. Seperti itu ya. Jadi ini adalah distribusi sampling untuk min ya. Jadi distribusi sampling untuk rata-rata ya adalah mu X bar sama dengan mu sigma kuadrat X bar sama dengan sigma kuadrat per N. Jadi ini untuk yang chapter pertama. Sehingga kita memiliki sebuah teorema di sini ya. Bila populasi yang disampel tidak diketahui distribusinya, berhingga atau tidak, maka distribusi sampel X bar masih akan berdistribusi hampir normal dengan rataan mu dan varian sigma kuadrat per N asalkan ukuran sampelnya besar. Ini merupakan akibat dari teorema limit pusat ya. Jadi ini namanya kita ada teorema limit pusat ya atau central limit theorem. Central limit theorem atau CLT. Seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai sampel tapi kita tidak tahu distribusinya apa, jika sampel tersebut mendekati tak hingga atau jumlahnya sangat besar sekali, maka dia akan berdistribusi normal ya. Akan berdistribusi normal dengan mu 0 dan varian 1 atau normal mu, sigma kuadrat. Nah, sedangkan untuk distribusi sampel ya, teorema limit pusat ini berlaku untuk distribusi sampel ya. Lanjutannya di sini ya. Maka dia adalah X rataan ya. X bar rataan sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi dengan rataan mu dan varian sigma kuadrat yang berhingga. Maka bentuk limit dari distribusi, maka bentuk limitnya dari distribusi Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Bila N mendekati tak hingga, maka distribusi normal dengan mu 0 varians 1. Normal standar ya, ini normal standar. Ya, jadi ini teoremanya seperti ini ya. Jadi hampiran normal untuk X bar umumnya cukup bila N lebih dari sama dengan 30 ya. Untuk N kurang dari 30 atau N per N lebih dari 5%, maka berlaku X bar sama dengan sigma XI sampai dengan XI, I sama dengan 1 sampai dengan N per N. Mu X barnya adalah mu, dan sigma varians X barnya adalah sigma kuadrat per N. Seperti itu. Oke, sekarang contoh soal ya. Contoh soal nih. Ini adalah contoh soal untuk part yang pertama. Contoh soal.
Misalkan kita punya tinggi badan mahasiswa rata-rata mencapai 165 ya. 165 cm tinggi badannya. Dengan simpangan baku atau varians ya. Variansnya adalah 8,4. 8,4 seperti ini ya. Telah diambil sebuah sampel acak terdiri atas 45 mahasiswa. Jadi saya melakukan sampling, maka didapatkan sebanyak 45 mahasiswa. Tentukan berapa peluang tinggi rata-rata ke 45 mahasiswa tersebut. Jadi kita disuruh menentukan peluang 45 mahasiswa tersebut. Yang pertama, A berada di antara 160 dan 168. Kemudian yang B, paling sedikit setidaknya adalah 166 cm. Oke, berarti karena jumlah N-nya tidak disebutkan, dan ini disebutkan jumlah sampel, maka kita bisa anggap mu X bar sama dengan 165. Dan sigma kuadrat X bar sama dengan 8,4, ini N-nya adalah 45 ya. Dibagi dengan akar N, 45, seperti ini. Sehingga kita untuk menghitung P ya di antara 166 X 168 kita bawa ke kurva Z ya. Kita bawa ke kurva Z. Berarti bagaimana caranya? Caranya adalah kita gunakan Z sama dengan X min mu per sigma kuadrat per N seperti ini, sorry, per akar N. Sigma per akar N. Ya, sigma per akar N. Jadi simpangan baku itu standar deviasi ya. Maka sigma per akar N. Sehingga kita punya, untuk yang pertama ya, Z166 didapatkan berapa? 166 dikurangi 165 dibagi 8,4 per akar 45. Ini sama dengan berapa? Kemudian untuk yang Z165, sorry 168 sama dengan 168 dikurangi 165 dibagi dengan 8,4 per akar 45. Nah, ini kan sama dengan 1,252. Nah, selanjutnya ini dihitung dulu ya, ada berapa? Ini hasilnya adalah negatif 3,99. Sedangkan yang ini sama dengan 2,4. Jadi ini sudah bentuk dalam bentuk Z-score. Sehingga kita ingin mengetahui bentuk bentuk probability-nya ada berapa, dan daerah yang ingin kita hitung adalah ya teman-teman ya. Jadi daerah yang ingin kita hitung adalah antara ya. Berarti misalkan di sini adalah 166, di sini adalah 168, dan di tengah sini adalah 165. Jadi yang kita hitung luasannya adalah yang sebesar ini. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, berarti cara menghitungnya kita bisa gunakan penjumlahan kedua kedua tabel ini. Sorry, maksudnya jadi yang bisa kita gunakan adalah pertama kita menghitung PZ ya, atau PX ya, sorry. PX di sini kan bentuk Z-nya adalah min 3,99, yang ini adalah 2,4. Berarti sudah saya ganti Z, berarti PZ ya. PZ kurang dari 166 ya. PZ kurang dari 166 atau negatif 3,99. Kemudian kita hitung PZ kurang dari 2,4 seperti ini ya. Lalu hasilnya adalah PZ kurang dari 2,4 dikurangi PZ kurang dari min 3,99. Maka ini adalah
Untuk yang PZ kurang dari 24 kan 2,4 kan berarti kan kita menghitung selebar ini yang kemudian dikurangi yang bagian ini saja. Nah, selanjutnya kita coba cek dulu di buku Walpole-nya ya. Z negatif 3,99 itu berapa? Di buku Walpole tabel Z negatif 3,99. Oke, karena di buku itu tidak ada ya, di buku Walpole itu tidak sampai mencapai 3,99, kita bisa gunakan daripada Python ya. Kita bisa gunakan Python dan di Python itu saya mendapatkan nilainya adalah 2,4 tapi ada ya di sini ya. Untuk 2,4 itu sama dengan 0,9918. 0,9918. Nah, di Python ini mungkin nilainya sangat kecil ya, sangat kecil ya. Sehingga kita bisa asumsikan bahwasannya PZ kurang 166 X kurang dari 168 peluangnya adalah 0,9918. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk paling sedikit adalah 166. Berarti kita akan menggambarkan PZ lebih dari 166. Ya, lebih dari sama dengan 166. Berarti kita hitung dulu. Berarti ini nanti caranya adalah 1 dikurangi PZ kurang dari 166. Berarti kalau kita gambarkan, ini adalah misalnya 166 di sini. Berarti kita akan menghitung yang sebelah sini saja. Makanya 1 kurangi. Berarti kita dapatkan di sini 1 dikurangi 166 dikurangi 165 dibagi 8,4 per akar 45, maka kita dapatkan hasilnya adalah nilai Z-nya berapa ya? Nilai Z-nya adalah 0,8. Z 0,8. Sehingga di sini kita cek di buku Walpole 0,8 ada ya? 0,8 ada 7881 ya. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0,7881. Sama dengan hasilnya berapa ini? 2119. 0,2119. Ini adalah hasilnya. Jadi penerapan distribusi sampling ini adalah ketika kita tidak berbicara di populasi ya, tapi kita berbicara pada data sampling seperti itu. Nah, selanjutnya adalah distribusi T atau T distribution. Distribusi T ini didapatkan ketika sampel yang kita gunakan tidak cukup besar ya. Jadi ketika N kurang dari sama dengan 30, maka nilai varians ini akan cenderung berfluktuatif. Di mana varians daripada sigma ini bisa didekati dengan S kuadrat ya. Kalau S kuadrat kan adalah sampel ya. Kalau varians sigma kuadrat adalah populasi. Sehingga T distribusi ini adalah ketika kita mengakomodir data yang jumlahnya itu kurang dari 30. Sehingga rumusnya untuk T, untuk distribusi ini tidak lagi berdistribusi normal standar, tetapi berdistribusi T dengan rumus X bar dikurangi mu per S per akar N. Jadi sigmanya diganti dengan S per akar N. Jadi untuk N kurang dari sama dengan 30 kita gunakan rumus T, tidak rumus Z seperti itu ya. Jadi langsung saja ya contohnya ya. Misal kita disuruh menemukan peluang min T 0,25 sampai dengan peluang T
0,05. Caranya bagaimana? Caranya adalah karena T 0,05 adalah area dari 0,05 di sebelah kanan dan negatif T 0,025 adalah area 0,025 di sebelah kiri. Sehingga kita bisa langsung saja mentotal ya, dikurangi 1 dikurangi 0,05 dikurangi 0,025. Maka kita dapatkan 0,925. Caranya mudah seperti ini ya. Sekarang misalnya kita coba untuk studi kasus ya, sebentar. Kita cari contoh yang studi kasus. Nah ini ya, misal perusahaan lampu. Jadi punya rata-rata sama dengan 500 jam lampunya ya. Maksudnya lampunya itu mampu bertahan 500 jam. Hours, seperti ini ya. Kemudian dia mentes 25 lampu. Dia sampling 25 lampu. Kemudian jika ini berada di antara negatif T 0,05 sampai dengan T sampai dengan T 0,05 seperti ini, dia akan puas dengan hal tersebut. Nah, kesimpulan harus diambil dari 25 sampel tersebut yang mempunyai X bar sama dengan 518. Dengan standar deviasinya adalah 40 jam. Asumsikan distribusi lampu ini hampir mendekati distribusi normal. Sehingga kita di sini menggunakan nilai student T atau distribusi T. Yang perlu kita ketahui bahwa T 0,05 di tabel itu kita dapatkan adalah 1,711 ya. Dengan derajat bebasnya adalah 24. Jadi untuk membaca distribusi T, di sini ada alfa, V. V itu adalah derajat bebas. Derajat bebas didapatkan dari mana? Jumlah sampel dikurangi 1. Jadi kalau T 0,05 dengan sampelnya 25, N sama dengan 25, maka T 0,05 titik koma 24 ya. Di tabel itu ada, bisa dicek ya. Selanjutnya untuk itu maka kita harus P min 1,711 T 1,711. Jadi nilai T yang kita hitung di sini ya, berarti rumusnya adalah 518 dikurangi mu 500 dibagi dengan 40 per akar 25. Seperti ini ya. Sehingga kita dapatkan 18 dibagi dengan 40 dibagi 5. Sama dengan 18 dibagi dengan 8. Ini sama dengan 2, berapa ini? 2, 16, 3, sorry, 2, 20 juga masih 2, 2,25. Jadi T hitung, ini bisa dinotasikan sebagai T besar ya, atau T hitung. Jadi T kita dapatkan 2,25, sehingga T ini tidak berada di antara min 1,711 dan 1,711. Sehingga ada peluang bahwasanya nilai T lebih dari 2,25 adalah mendekati 0,02 atau peluangnya itu hanya 2% ya. Jika mu lebih dari 500, maka value nilai T dihitung dari sampel 25 sehingga hasilnya ini lebih baik ya. Jadi kan harapannya kan tadinya kan ada di antara tengah-tengah ini ya. Antara tengah-tengah min 1,711 sampai dengan 1,711. Kalau berada di antara tersebut, maka benar average-nya adalah 500 jam. Tetapi ternyata setelah dihitung dan dilakukan sampling, X-bar-nya sampling itu didapatkan 518 jam. Dan ketika dihitung nilai T-nya lebih dari di atas batas antara selang ini, sehingga kan dia lebih bagus karena batasnya ada di sebelah kanan ya. Jadi artinya dia mendapatkan produksi lampu yang lebih baik. Kesimpulan,
lampu ternyata lebih baik. Maksudnya lampu perusahaan bapaknya ini ternyata lebih baik, seperti itu ya. Nah, sekarang kita juga punya kasus ketika data yang kita miliki itu berasal dari dua kelompok atau dua populasi. Jadi misal ada dua populasi, yang pertama dengan rataan mu 1 ya. Jadi misalkan ini ada dua populasi, otomatis ada mu 1, ada mu 2, ada varian 1, ada varian 2. Lalu bagaimana distribusi samplingnya? Misalkan statistik X bar 1 menyatakan rataan sampel acak ukuran N1 yang diambil dari populasi pertama. Jadi misal di sini adalah X bar 1 yang diambil dari N1. Kemudian ada X bar 2 diambil dari N2. Dan kedua sampel saling bebas satu sama lain ya. Bagaimana kita menghitung distribusi Z-nya atau sampling distribusinya? Secara teorema kita bisa gunakan selisih ya. Kita bisa gunakan selisih atau difference ya, D notasinya. Z mu X bar min X bar 1 X bar 2 sama dengan mu X bar 1 dikurangi mu X bar 2 sama dengan mu 1 min mu 2. Sorry, ini mu 1 min mu 2. Sedangkan untuk variansinya, X bar 1 dikurangi X bar 2 sama dengan varians kuadrat X bar 1 ditambah varians kuadrat X bar 2 sama dengan sigma kuadrat 1 dibagi N1 ditambah sigma kuadrat 2 dibagi N2. Nah, ini ada pembuktiannya ya. Jadi untuk pembuktian selisih antar N itu ya, kita gunakan teorema kalau di buku ya dari 5.8, 5.7 ya. Section 5.7 dan teorema 8.1 dan juga 8.2. Sehingga didapatkan bahwasannya varians X bar 1 dikurangi X bar 2 itu sama dengan varians 1 dibagi N1 ditambah varians 2 dibagi dengan N2. Seperti itu ya. Jadi ini teoremanya ya. Sehingga kita punya distribusi Z-nya sama dengan Z sama dengan X bar dikurangi X bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 per berapa? Sigma per N1 ditambah per N2. Seperti ini rumusnya ya. Itu untuk yang lebih dari 2 sampel. Itu merupakan nilai Z-nya ya. Nilai Z-nya. Sedangkan kalau lebih dari satu sampel, tetapi N1 dan N2-nya itu kurang dari 30 ya, sigmanya kita ganti dengan S ya, S per akar N1, S1 per akar N1 ditambah S2 per akar N2. Seperti itu ya. Sekarang kita coba contohnya. Di contoh 7 itu ya, buku Walpole, kita coba cek bahwasanya N1 sama dengan 5, sorry.
N1 sama dengan 5, kemudian mu1 sama dengan 50, lalu sigma 1 kuadrat sama dengan 9. Kemudian N2 sama dengan 4, kemudian mu2 sama dengan 40, lalu sigma kuadratnya sama dengan 4 juga ya. Lalu kita disuruh menghitung peluang X bar 1, X bar 2 kurang dari 8,2. Ya. Lalu di situ kita menggunakan perhitungan Z yang berdasarkan teorema. Sehingga didapatkan peluangnya ini sama dengan 0,1401. Jadi ini tinggal kita substitusi saja ini. X bar satunya berapa? X bar satunya kita anggap X bar mu selisih ini adalah sama dengan 50 dikurangi 40. Jadi adalah 10 ya. Sehingga di sini, nah ini 10, maka 50 min 40 sama dengan 10. Kemudian variansnya didapatkan, variansnya adalah kita dapatkan berapa? Kita hitung dulu ya. 9, sorry, ya 9 per akar N2 ditambah 4 per, ini akar N-nya 5 ya. Akar N-nya adalah 2. Maka didapatkan nilainya adalah 2,8. Saat ini sudah di akar ya ternyata ya. Maka eh, kita substitusi ke Z. Z sama dengan 8,2 dikurangi 10 per 2,8. 8,2 adalah peluang yang ingin kita cari. Sehingga dihasilkan peluangnya adalah 0,1401 ya. Di contoh buku bagian 4 itu ya. Saudara bisa lihat di situ. Sorry. Di buku contoh bagian 7, example 7 ya. Ya, jadi itu pertemuan untuk minggu kemarin ya, yaitu kita membahas tentang distribusi sampling. Dan untuk pertemuan minggu ini kemungkinan adalah di kelas ya, kita akan membahas tentang estimasi parameter. Jadi sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri.